Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya, alhamdulillah, sahabat semua, jumpa lagi di channel Instant Stories. Insyaallah episode kali ini kita akan membahas tentang struktur bisnis. Struktur bisnis ini akan memudahkan kita ketika kita hendak menjalani aktivitas di bisnis. Jadi kita tahu fungsi-fungsi dari aktivitas kita gitu ya. Seringkali ada yang juga berjalan saja dalam bisnis tapi nggak tahu, oh ini ternyata masuk ke dalam fungsi yang ini loh, oh ini fungsi yang ini loh. Nah, kita coba dibahas di sini. Sederhananya, struktur bisnis ini nanti akan menjadi fungsi-fungsi yang saling terkait satu sama lain gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita sudah dibagikan fungsi-fungsi secara struktural, akhirnya semua saling terpisah, enggak. Tapi semuanya memiliki perannya masing-masing sehingga menjadikan bisnis bisa berputar secara baik. Jadi memang bisnis ini kita bicara tentang perputaran. Ibaratnya kalau darah kita tidak mengalir secara baik, itu akan jadi masalah gitu ya. Harus juga sama dengan dalam bisnis. Kalau bisnis kita tidak berputar, case nggak berputar secara baik, akhirnya menjadi bermasalah. Nah, struktur ini yang nanti kalau memang kita bisnis sendirian, kita jalani semuanya gitu ya. Apa aja? Yang pertama adalah fungsi marketing and sales gitu ya. Jadi di sini kita bicara tentang bagaimana memasarkan produk kita, baik itu barang ataupun jasa, sehingga memang bisa dikenal oleh konsumen, nah hingga akhirnya nanti konsumen kita membeli gitu ya. Marketing and sales ini kita membahas tentang siapa sih marketnya gitu ya. Misalkan contohnya gitu ya, boleh nggak sih kita cowok-cowok gitu ya minum susu ibu hamil gitu ya. Ada yang bilang, oh nggak boleh. Padahal kalau kita lihat kandungannya nggak ada yang beracun kok. Akhirnya semua susu ya sama-sama saja boleh diminum. Cuman akhirnya mereka membuat segmentasi yang khusus gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang segmentasi pasarnya jelas ya, bahasa marketingnya pun bisa optimal gitu, bisa kita persuasikan secara optimal. Tapi kalau kita nggak jelas siapa market kita, tentu akan jadi masalah gitu ya. Makanya penting kita memahami fungsi marketnya secara baik gitu. Jadi jangan sampai kita berpikirnya, oh produk saya dia akan dinikmati oleh siapa saja. Ya siapa saja teh mau gimana? Saya kayak kita jualan hijab. Hijab ini dinikmati oleh segala kalangan, segala usia. Ya oke, tapi pasar utamanya siapa gitu. Pasti ada dominansi pasar yang beli produk kita. Oh ternyata pasar saya mah laku di ibu-ibu nih, berarti segmentasi pasarnya di ibu-ibu. Oh produk saya mah banyak yang beli malah remaja, berarti segmentasi pasarnya di remaja gitu. Jadi kita jelas pasarnya di mana. Bukan berarti produk kita akan bisa universal, tapi memang ada segmentasi khusus yang kita coba kita sasar gitu ya. Ketika kita bisa tepat di situ kita bisa optimal. Jadi kita tahu dulu siapa nih yang marketnya, karena bikin nanti kampanyenya, bikin kontennya, pilih channel dan sebagainya gitu. Itu dibahas oleh tim marketing gitu. Sehingga nanti produknya bisa optimal terjual gitu. Jadi fungsi yang pertama yaitu fungsi marketing. Yang struktur yang kedua adalah operasional gitu. Operasional ini tergantung jenis bisnis kita gitu. Apakah kita memang bisnis produksi sendiri, ya berarti produksi sendiri kita mulai merinci dari pembelian bahan baku, diolah setengah jadi, diolah lagi menjadi barang jadi sampai nanti siap kemas dan siap jual gitu ya. Itu bagian operasional gitu. Kalau misalkan teman-teman bagian reseller misalkan ya berarti nggak ada produksi di situ, hanya beli barang gitu ya dengan harga reseller, tinggal jual lagi. Jadi nanti hanya stok gudang gitu ya kalau reseller. Nah nanti operasionalnya memang tergantung jenis bisnis kita seperti apa. Jasa juga nanti beda lagi ya operasionalnya. Jadi yang kedua ini adalah bagian operasional gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bagian finance ataupun keuangan. Jadi di sini kita menjalankan fungsi bisnis tentu perlu ada duitnya gitu ya. Nggak mungkin kita produksi nggak pakai duit, sehingga marketing nggak pakai duit, kan bermasalah. Tentu semuanya di keep sama tim keuangan. Nah keuangan ini biasanya dibagi dua gitu. Ada yang memang ada yang bagian duit, bendahara gitu ya. Ada juga yang memang accounting, pencatatan. Kenapa sih bendahara dan akuntan dipisahkan gitu ya? Agar tidak ada yang namanya fraud gitu ya, ataupun korupsi. Karena apa? Duit yang dipegang siapa, ya nyatet siapa, nanti bisa dikontrol. Makanya bagian keuangan ini termasuk yang cukup detail gitu ya. Selain memang ada harus jelas aturan mainnya gitu ya. Misalnya dari ikuti aturan main standar akuntansi keuangan ataupun misalkan internasionalnya diikutin juga aturan keuangannya. Nanti dicek lagi sama auditor internal gitu ya. Oh dicek nih apakah memang layak ataupun tidak, ada masalah ataupun ya. Terus ini udah beres, dicek lagi sama auditor eksternal gitu. Nanti dicek apakah ini wajar atau pengecualian atau ada catatan gitu, apa bahkan sampai disclaimer gitu ya, ini tidak bisa dikontrol gitu, nggak bisa dicek nih laporan keuangannya. Saking pentingnya bagian keuangan di situ, dia salah satu kunci bagaimana mengontrol keuangan bisa sehat gitu, dan juga nanti pengaturan bagaimana semuanya bisa berjalan secara optimal. Jangan sampai nanti produksi aja terus tapi marketingnya, penjualannya nggak ada, akhirnya costnya duitnya habis buat produksi tapi nggak ada budget untuk marketing, jadi masalah juga kan.
Nanti juga kita bisa belajar bahwa memang ternyata penting bagi kita tahu tentang fungsi keuangan ini agar kita bisa mengontrol, membalancekan semuanya. Ini yang ketiga, yaitu adalah finance ataupun keuangan. Nah, yang terakhir adalah SDM gitu ya. Jadi SDM ini adalah fungsi yang keempat atau struktur yang keempat gitu ya. Nanti di sini juga kita bicara tentang bagaimana kontrol karyawan kita gitu ya, bagaimana sistem penggajian, bagaimana jenjang karir gitu ya, bagaimana semuanya bisa diatur secara optimal. Jadi mulai kalau kita pikirin strukturnya ya mulai dari recruitment gitu ya. Recruitment juga sudah ada SOP-nya, mulai dari misalkan administrasi, terus wawancara, ada tesnya, nanti ada seleksi dan sebagainya. Nanti udah ketika masuk, dia di training lagi, tahapannya seperti apa. Misalkan udah beres di training, nanti bicara lagi tentang bagaimana dia jenjang karirnya. Ketika udah jenjang karir dan sebagainya. Dan maka pemecatan pun di SDM gitu ya. Kira-kira SDM ini mana nih yang memang bisa dilanjut, mana yang harus diberhentikan gitu dan sebagainya. Jadi semua diatur sama tim SDM ini. Jadi luar biasa ya bagaimana pengaturan SDM-nya, karena memang manusia ini sesuatu yang sulit ditebak gitu ibaratnya gitu. Jadi kalau manusia ini harus bisa dimanage secara baik gitu. Karena SDM ini setiap orang memiliki motivasi yang berbeda dalam bekerja gitu. Makanya hal ini penting memahami sebagai manusia gitu. Jadi ada yang termotivasi karena gajinya, karena uang, ada termotivasi karena prestasi ataupun penghargaannya gitu ya. Jadi ada juga yang termotivasi karena bisa berkaryanya gitu, jenjang karirnya jelas gitu ya. Ada juga yang termotivasi karena prestis perusahaannya, misalnya oh saya bisa masuk perusahaan ini, mau gaji berapapun ataupun penghargaan gimana pun ya saya emang kan udah bangga gitu karena masuk perusahaan itu. Ada juga yang seperti itu, jadi macam-macam. Ataupun ada juga yang loyal karena ownernya jadi udah personal gitu hubungannya, bukan lagi karena sesuatu yang materi, bisa jadi udah imaterial gitu. Oh saya mah nyaman di sini, udah spiritual gitu dan sebagainya. Jadi penting bagi kita untuk bisa memahami itu semua. Nah, dari keempat fungsi ini itu saling terkait, saling berkolaborasi hingga menghasilkan sebuah sistem di bisnis kita itu yang bisa solid gitu. Jadi kalau kita masih sendiri, oke. Jadi kita jalanin semua patung situ ya, mulai dari marketing, kita operasional juga, kita juga finance-nya, keuangannya, dan juga kita juga SDM-nya. Tapi kalau kita sudah bisa memahami ada 4 fungsi dalam bisnis kita, nantinya kalau kita butuh tambahan tim, kita jelas menempatkan mereka di mana. Oh, saya ternyata jagonya di bidang marketing nih, saya butuh orang produksi. Nah, cari orang buat bantu produksi. Ataupun oh, saya bisa nih handle marketing sama produksi, tapi keuangan saya berantakan nih, nggak bisa mencatatnya, nggak ngerti laporan keuangan. Nah, cari orang yang bisa jago di keuangan. Sehingga nanti ketika kita mulai membentuk struktur bisnis kita dengan orang-orang di luar sana gitu ya, nah kita bisa menempatkan secara baik gitu. Karena seringkali ada juga ya orang, oh saya butuh bantuan nih di bisnis, akhirnya orang bantuin, ketika udah bantuin tapi nggak jelas job desknya mau gimana, jadi masalah juga kan gitu. Jadi tambah orang tambah masalah, bukan tambah jadi solusi gitu. Jadi bukannya bebannya berkurang, malah jadi malah bebannya bertambah. Jadi makanya penting bagi kita tahu struktur ini agar nanti kita jelas kita membuat job desk, jelas kita merinci kebutuhan, sehingga memang nanti kita bisa menempatkan secara baik dan bisnisnya akan terus berkembang. Mungkin itu untuk episode kali ini. Semoga dengan pemahaman struktur bisnis yang lebih matang, sehingga kita bisa membangun bisnis lebih kokoh dan lebih optimal dalam menjalani bisnis ini. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat semua, ikut berbagi nasi bersama Masjid Box. Berbagi nasi harian di masjid setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dengan berbagai macam varian menu. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo ikut berbagi bersama Masjid Box. Masjid Box, berbagi nasi harian.